Yesus atau tidak? Mengutuk, Paulus bukan mengutuk, dia mengganti kutuk. Bukan Paulus mengutuk, Paulus bapak orang Kristen di bumi mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk. Bukan Paulus yang mengutuk, tapi Paulus mengajarkan. Dia bilang terkutuklah orang-orang yang digantung di kayu salib yang gitu kan. Tapi Yesus mau mengganti hukum Taurat yang di Ulangan 21 ayat 23 itu untuk mengganti kutuk. Harusnya kita yang iya, itu ajaran bapak di bumi, betul? Betul itu. Betul. Ada nggak ajaran Bapak di surga mengajarkan Yesus itu terkutuk? Enggak. Yesus nggak ada. Paulus Yang jadi teladannya orang Kristen, Bapak di bumi apa Bapak di surga? Bapak di surga lah nomor satu, number one. Berarti Anda tidak setuju kalau narasi Bapak di bumi mengatakan Yesus terkutuk? Bang, ini bahasa-bahasa di Bible itu apa literal? Nggak bisa Bang, kan langsung begini ya, tidak bisa lah Bang. Itu mengatur itu maunya gimana? Kita ini bahasa Indonesia, tulisannya juga bahasa Indonesia. Kan dibilang ada dua kategori itu. Terkutuklah orang-orang yang di kayu salib, digantung kayu salib. Itu untuk antitesis yang di Ulangan 21 ayat 23 karena hukum itu hukuman mati. Oke, kalau gitu saya tanya sekarang. Berdasarkan pengajaran Paulus, bapaknya orang Kristen di bumi, yang terkutuk digantung di kayu salib itu, siapakah yang mengutuk orang tersebut? Tidak ada yang mengutuk. Kayak mana? Kita buka ya, kita buka. Galatia 3:13. Aduh, Galatia 3:13. Ini kan? Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu, ajaran Yesus dan ajaran Bapa di langit tidak pernah mengajarkan Yesus terkutuk, betul? Betul? Iya. Oke, sekarang kita bahas tentang pengajaran Bapak di bumi, bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus yang mengaku dalam Kristus. Oke, di sini Paulus mengatakan Kristus telah menebus Bang Geri dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Bang Geri, kan gitu ya? Ya betul, itulah antitesis Ulangan 21-23. Iya. Nah, ini narasinya Paulus kan, pengajaran Bapak di bumi. Oke. Tesis dia seperti ini. Untuk melegalkan tesisnya, dia mengutip yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, pengajaran Bapak di bumi, orang yang digantung di kayu salib berdasarkan dalil melegalkannya Bapak di bumi ini yang tergantung di kayu salib terkutuk. Siapa yang mengutuk orang yang digantung pada kayu salib? Maksudnya di Galatia itu maksud apa? Kita buka aja ya, tertulisnya di mana ya? Oke, ini ada tanda bintang, kita klik ya. 1, 2, 3. Oke, nah ada. Ternyata benar Ulangan 21. Menurut pengajaran Bapak di bumi sebagai bapaknya orang Kristen, orang yang digantung di kayu salib itu terkutuk oleh siapa? Iya, terperang jelas Allah itu ya. Nah, berarti Bapak di sini. Ini masih di bawah, gini Bang, ini masih di bawah hukum Taurat Bang. Enggak, bukan gitu, bukan itu. Menurut ajaran Bapak di bumi, bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus yang mengaku dalam Kristus Yesus, bahwa Yesus itu terkutuk oleh siapa? Itu tidak terkutuk, dia mengganti kutuk. Lah kan dia mengatakan sebab ada tertulis. Iya, ada tertulis. Inilah dia merujuk pada ini Bang, merujuk pada Ulangan. Tadi yang terkutuk di situ namanya siapa Bang? Oke lah, kita bilang Yesus, tapi dia bukan Yesus. Untuk melegalkan Yesus terkutuk digantung di kayu salib, dia mengutip kitab Ulangan, betul? Bukan melegalkan Bang. Lah, untuk menguatkan narasinya loh. Oke, antitesis lah bilang lah. Iya, sebagai tesis dia. Nah, di situ dikatakan yang terkutuk di kayu salib di sini siapa yang mengutuknya? Tidak ada yang mengutuk, Abang. Di sini bunyi ayatnya, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh siapa? Ya, itu di Taurat, hukum Taurat. Ia berdasarkan narasi dari Bapak di bumi yang bernama Paulus yang menjadi bapaknya orang Kristen. Ya. Nah, menurut Paulus sebagai bapaknya orang Kristen, Yesus ketika digantung di kayu salib, dia terkutuk oleh siapa? Mengganti kutuk inilah untuk menjawab yang Ulangan 21 ayat 23. Kok jadi menjadi kutuk sih?
Maksudnya mengganti kutub yang iya, sebab ada tertulis gini loh, Galatia 3 saya ulang lagi ya, Galatia 3 nomor 13 itu kan sedang memposisikan kalau Yesus itu menjadi orang yang terkutuk. Iya, oke. Di mana dalilnya Yesus disebut sebagai orang yang terkutuk? Karena dia digantung di kayu salib. Bagaimana cara legalnya Yesus terkutuk ketika digantung di kayu salib? Sebagaimana yang tertulis kata Paulus. Di mana? Ulangan 21 nomor 23. Dalam Ulangan 21 nomor 23, orang yang sedang digantung itu siapa yang mengutuknya? Di situ tidak ada Paulus mengutuk. Enggak, bukan Paulus. Ya. Paulus mengutip Yesus kan ini lagi digantung di kayu salib. Iya. Nah, ketika Yesus digantung di kayu salib, maka dia sedang dikutuk oleh siapa? Dia bukan dikutuk, mengganti kutuk. Itulah menjawab yang Ulangan 2:23. Astagfirullahaladzim. Ya, saya kasih contoh, Bang. Misal gini, Anda ini kan terkutuk tapi digantikan oleh Yesus, betul? Ya, terus? Nah, berarti Yesuslah yang terkutuk kan gitu. Di bang diksi kata abang tuh bilang terkutuk itu nggak ada. Lah kan bunyi kata Paulus terkutuklah. Gimana sih? Iya, terkutuklah orang di kayu. Ya, oke lah. Kan ini bang. Yang orang yang digantung di kayu salib yang mengutuknya siapa? Maksud abang Paulus itu? Bukan. Ini ayatnya loh, jangan asumsi. Ulangan 213 maksud abang. Di Ulangan 21 nomor 23 bunyi ayatnya begini, sebab seorang yang digantung pada kayu salib, yang digantung terkutuk oleh Allah. Ya. Betul kan? Betul. Berarti di sini Bapak kan? Jadi menurut ajaran Bapak di bumi, bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus mengajarkan kalau Yesus itu dikutuk oleh Bapak yang di surga. Sementara tadi menurut ajaran Yesus dan ajaran Bapak di surga tidak pernah mengutuk Yesus. Bang, diksi kata abang seolah-olah Yesus dikutus itu enggak, dia tuh mengganti kutub, bang. Mengganti kutuk orang lain menjadi diambil alih oleh Yesus, kan gitu? Iya, betul. Iya, itu aku setuju. Lah iya, jadi Yesus lah yang terkutuk kan? Iya, aku setuju. Iya, siapa yang mengutuk Yesusnya? Bapak di surga, menurut Bapak di bumi yang menjadi bapaknya orang-orang Kristen gitu loh. Ribet kali memahami ini dari tadi sudah muter-muter terus. Ya ini memang kenyataan pahit. Ya saya yakin tidak diajarkan di gereja. Tapi kalau kita lihat dari narasi Paulus itu sendiri, ya begitulah faktanya. Jadi makanya orang-orang Kristen itu ketika Yesus mengatakan jangan menyebut siapapun Bapak di bumi, maka nanti ada yang mengaku sebagai Bapak di bumi. Bahkan dia itu menjadi teladannya orang-orang Kristen. Didengarkan pengajarannya. Ternyata Bapak di bumi, bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus berani mengatakan kalau Yesus itu menjadi orang yang terkutuk dan yang mengutuknya adalah Bapa yang di langit. Ini sangat berlawanan dengan ajaran Yesus. Sementara tadi kata Yesus, kalau mau masuk surga ikutilah kehendak Bapakku yang di surga. Itu menurut Yesus. Beda. Sementara orang Kristen teladannya, pengajarnya bapaknya adalah Paulus, maka mengikuti ajaran Paulus, yaitu dengan cara memposisikan Yesus sebagai manusia yang terkutuk di bumi ini dan dikutuk oleh Bapa yang di surga. Itulah perbedaannya, teman-teman. Mengganti kutuk. Ya berarti Pak Alep ada dua kategori ya. Ada dua kategori yang berbeda ini. Wow. Iya dong. Tapi keduanya diakui sebagai bapaknya. Enggak. Itu Bapak peteladan di situ untuk jemaat Korintus. Bapak tetap satu lah Bapak. Astagfirullahaladzim. Udah selesai tadi, saya males balik lagi. Udah selesai. Maksudku, abang langsung closing statementnya seolah-olah kan apa gitu. Yang salah di closing statement saya apa? Coba saya dengarkan. Seolah di situ di Korintus itu seolah-olah Paulus itu Bapak. Kok seolah-olah memang Bapak gimana sih? Ya, tapi maksudnya bang di situ teladan kan, makanya ada bilang ikutlah teladanku. Iya, ikutlah teladanku. Kalau Paulus mengaku sebagai Bapak, kamu ikuti nggak? Teladannya ya bagus, dia diikutin lah, dihormati. Lah iya, berarti ketika dia mengaku sebagai Bapak, kamu ikuti nggak? Teladan oke, Bapak teladan, tapi sebagai Allah Bapak enggak.
Ya bukan sebagai Bapak. Makanya saya udah bilang dari tadi berkali-kali, bukan sebagai Bapak yang di surga, tapi sebagai Bapak yang di bumi yang menjadi teladannya orang Kristen. Ya betul, aku setuju, Dil. Iya, jangan nyuruh bolak-balik terus. Gak mungkin aku tadi salah dengar. Saya kira abang bilang seolah-olah menyamakan Allah Bapa di surga, itu aku setuju. Bukan menyamakan, tapi ada perbedaan. Nah, Bapak di surga tidak pernah mengutuk Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan dia dikutuk oleh Bapak, kan gitu. Itu pengajaran Yesus. Bahkan kalau kata Yesus, Bapak tidak pernah mengutuk Yesus. Kalau kamu mau masuk surga, lakukanlah segala kehendak Bapak. Berarti pengajaran Bapak yang di surga itulah yang akan menjadi teladannya melalui pengajaran Yesus. Tapi nanti untuk Kristen, setelah Yesus tidak ada, maka Pauluslah yang menjadi bapaknya orang Kristen dan dijadikan sebagai teladannya orang Kristen. Contoh, ketika dia mengajarkan Yesus terkutuk, maka orang Kristen harus terima gitu. Kalau ada bilang Yesus mengatakan Roh Kudus itu Yesus. Pontius itu membebaskan Yesus tidak ada kesalahan dan tidak layak dihukum mati. Pontiusnya, benar hal gitu. Bang, gini Bang, kalau pengganti Yesus setelah dia naik ke surga itu Roh Kudus, makanya kata Yesus, aku akan mengutus Roh Kudus. Ya silakan Roh Kudus, silakan. Yang dibahas ini Bapak, bukan Roh Kudus. Tapi ya teladan ya, Paulus ya teladan orang Kristen. Kalau ada orang teladan orang Kristen sebagai bapaknya orang Kristen. Kalau ada orang Kristen yang nggak meneladani Paulus, saya kepret. Nah itu benar. Nah ketika Paulus mengaku sebagai bapaknya orang Kristen, berarti Anda akui, betul? Maka dia bilang ikutlah teladanku kan gitu. Nah ketika Paulus mengajarkan kalau Yesus terkutuk di kayu salib, orang Kristen harus terima, harus akui, harus teladani, betul? Betul? Walaupun arti sebenarnya itulah ajaran bapaknya orang Kristen kan gitu. Nah, lagi-lagi saya tanyakan, Bapak di langit, Bapak di surga, pernah nggak mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk? Tidak. Nggak ada. Ya itu tadi. Ini pengulangan, cuman tidak perlu saya detailkan lagi, sudah cukup ya. Udah diulang-ulang capek. Oke. Ya itu, jadi teman-teman juga yang Kristen yang selama ini tidak menyimak atau tidak mengetahui bahwa disinilah ajaran Kristen, pesan dari si Edis, memang Kristen itu punya dua bapak, satu bapak di langit, kedua bapak di bumi. Bapak yang di langit adalah bapaknya Yesus, bapak yang di bumi adalah bapaknya orang Kristen. Orang Kristen harus mengimani Paulus sebagai bapaknya yang dalam Yesus gitu. Sekarang aku boleh nanya Bang? Oh boleh. Kalau di ada berapa Isa Al-Masih Bang? Ada berapa Al-Masih di Quran? Sebentar aku ada yang manggil. Waalaikumsalam. Al-Masih yang benar ada satu. Nanti ada Al-Masih penyesat. Nanti juga kita bisa bahas. Memang ada Al-Masih yang lain. Bentar ya, bentar ada yang manggil. Oke, silakan. Ada dua kategori Bang Geri. Ya teman-teman, sambil di tab-tab layar di posting ulang dan di share-share ya. Ini diskusi sangat mengedukasi ya teman-teman. Ini keren nih. Ini penuh dengan ilmu ya guys. Jadi jangan lupa di tab-tab layar posting ulang, di share-share ya. Bang, love orange-nya jangan lupa diklik. Yang Anisa 157 situ Isa diangkat. Enggak, itu dalam persangkaan. Coba di Anisa 156, 157. Mereka dalam persangkaan, ya kan? Siapa yang dibunuh dalam persangkaan mereka, makanya di dalam Al-Quran menggunakan kata mereka itu siapa? Yaitu pemuka Yahudi, ahli-ahli Taurat itu, kaum Farisi gitu loh. Terus Al-Maidah yang 117 itu kok Isa wafat? Ya itu nanti dibahas sama Ustaz Alif, itu saya udah tahu itu. Saya udah tahu ya. Ujungnya kemana itu? Ujungnya kemana itu ada konstruksi teksnya beda. Tadi nanya apa ya, maaf? Al-Masih 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 dan Al-Masih alaihissalam. Anisa 157 itu diangkat Isa kan. Nah, terus di Al-Maidah 117 diangkat, diselamatkan. Diangkat itu artinya diselamatkan. Ibrani 5 nomor 7 Bang Geri. Coba di Bible saudara dibaca tuh Ibrani 5 nomor 7 itu. Kan dia kan berdoa, kan dikabulkan doanya itu. Yang di Al-Maidah 117 itu wafat Isa tuh. Gimana tuh, coba abang jelasin?
Al-Maidah 117 eskatologi nanti arahnya berkaitan dengan eskatologi ke depan sama dengan itu dalam satu kisah yang sama itu. Makanya sama dengan pengakuan Yesus ketika di sidang, aku akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa anak manusia. Itu eskatologi nanti. Enggak masuk. Ya, biar Ustaz Alif yang menjelaskan. Silakan Tad. Di sini 157 sama Al-Maidah 117 itu tokoh yang sama enggak gitu? Apa beda? Karena satu diangkat, satu wafat gitu. Coba. Karena sini ada kata tawafah. Tawafah itu wafat kan tuh. Kata tawafah terangkat. Ya, kata wafa yaitu ada berapa makna Bang yang Anda ketahui? Ya itu kan dibilang kan udah terangkat, ibarat kata fil apa Oke. Anda kan barusan ya menyebut pakai bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu kan ada juga kata wafa itu di situ mengatakan sebagai ditidurkan, diangkat kan gitu. Itu makna dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita memahaminya dimatikan ketika disalib itu yang salah. Tapi itu yang masuk dalam imannya Kristen kan gitu. Kalau imannya Kristen mati di kayu salib. Kalau imannya umat Islam dia terangkat ke langit sebagaimana An-Nisa 158. Berarti Bang Isa ini sama gitu Bang tokohnya gitu ya. Isa tokohnya sama gimana? Maksud yang di An-Nisa 157 terangkat sama Al-Maidah 1117 yang wafat, yang tawafa itu kan. Kalau yang terangkat kan rofa'ah gitu. Loh, kata tawafa itu ada berapa makna tadi saya tanya ke Anda tahu kan ada beberapa makna, kan gitu. Nah, artinya ada makna wafat, ada makna diangkat atau ada makna ditidurkan. Telah itu loh Bang, telah fi'il modi, apa fi'il madi. Iya, fi'il madi sama fi'il midori itu belum. Bukan midori, mudore. Iya, mudori, sorry. Nah, itu kan belum terjadi di sini kan fiil. Jangan sampai lo bilang fiil doremi ya, gua doremi itu sila sol bamil itu. Iya. Coba Bang terangin dulu Bang gimana Bang? Karena ada juga mulai ada isu ada salam dua Isa Al-Masih di Quran, gimana coba? Nih ya, nih. Dalam pemaknaannya nih kata wafa di dalam tawafaitani kan gitu ya. Nah, di sini dijelaskan apa isinya maknanya nih. Satu, memenuhi, memelihara, menyelesaikan, melaksanakan, membereskan, melunasi, mencukupi. Ada makna meninggal, berakhir, berlalu. Itu kan penjelasannya. Nah, sekarang kita bagaimana memahami dalam konteks peristiwa Nabi Isa disalibkan, ternyata dia tidak disalib. Dia diangkat ke langit. Kan gitu. Di mana ayatnya? Di An-Nisa 158. Kita buka ayatnya. Ya kan? Nih, An-Nisa 158. Kita buka. 158. Oke. Dia makna diangkat nih. Dia kan ayat Al-Quran mengatakan dari 57-nya ya. Ayat Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Kan gitu. Berarti dia belum wafat dan belum disalib. Tidak disalib dan tidak wafat. Tapi dia diangkat ke langit. Nah, ketika dia diangkat ke langit, ketika dia ditidurkan, ketika dia diselamatkan, itu dalam kalimat falamma tawaffaitani, itu ketika dibahas di dalam surah Al-Maidah ayat 117 gitu. Bukankah kan itu kan wafat Bang, bisa juga diambil dari bahasa Indonesia, kayak kursiun itu kursi, maut kan dari bahasa Arab. Bukan diambil dari bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab, kok dibalik sih? Iya, masuk ini, oke. Ya makna untuk memahaminya konteksnya dari bahasa Arab bukan dari bahasa Indonesia. Iya, tawafa itu kan wafat Bang. Saya udah bilang tadi ada berapa makna kata tawafa, aufa, wafaya itu ada berapa makna? Kan udah ada tadi penjelasannya saya sebutkan. Ya, ada juga yang mengatakan salam dua Al-Masih di Quran gitu, makanya karena ada satu yang terangkat, satu yang wafat, makanya kan. Iya. Jadi gini Bang, kita kembali ke situ ya. Yang terangkat ke langit itu Al-Masih putra Maryam. Yang mati di kayu salib itu namanya Yesus anak Bapa, kan gitu? Iya kan?
Nah, jadi kita damai di sini, Bang. Yang terangkat ke langit Isa ibnu Maryam sebagai utusan Allah, yang mati di kayu salib itu pengganti Nabi Isa. Terus kalau yang di Al-Maidah 117 sama yang wafat tuh, pengganti Nabi Isa ini dalam iman Kristen namanya Yesus anak Bapa. Oke? Jadi dalam perspektif Islamnya, orang Kristen menuhankan sosok pengganti Nabi Isa. Berarti udah deal nih satu tokoh ya Bang ya, yang di Al-Maidah 117 sama An-Nisa 157. Satu tokoh. Ya udah. Cuman tokoh yang lain yang di kayu salib itu adalah yang diimani oleh Kristen, yaitu sosok pengganti dari Nabi Isa. Oke? Oke, ya sudah. Oke, udah. Udah lah ngopi. Ya. Saya tanya, kalau berarti jelas kan? Udah ada paham lah. Aku kan hanya, aku juga nggak bisa aku ngambil kesimpulan sendiri, makanya aku tanya abang. Karena iya. Ada Isa Masih kan gitu, satu wafat, yang satu terangkat kan gitu. Makanya aku minta. Nah, yang satu terangkat, yang Al-Masih putra Maryam, yang satu mati di kayu salib, itu Tuhannya orang Kristen, pengganti dari Nabi Isa. Jadi Tuhannya orang Kristen adalah sosok pengganti dari Nabi Isa alaihissalam. Memang digelari sebagai Al-Masih atau sebagai Mesias oleh Kristen, kan gitu. Tapi kalau kita lihat kepada pengajaran Al-Masih yang anak Maria, dia berpesan nanti ada Al-Masih yang palsu atau Mesias palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Ada tuh. Lah iya. Menjelang hari apa? Hari kiamat ya. Loh, kok menjelang hari kiamat? Ya, setelah Yesus terangkat. Ada Mesias palsu, ada Mesias palsu. Jadi iya, Mesias palsu itu datangnya setelah Yesus terangkat ke langit, Bang. Aku pernah dengar, kata nanti kan Yesus turun, Isa turun sebagai Imam Mahdi ya. Kata itu nanti membunuh babi-babi dan salib-salib. Setelah baru dia bukan Imam Mahdi. Al-Masih itu turun bersamaan dengan Imam Mahdi nanti yang ada di bumi. Dia sholat di belakang Imam Mahdi gitu. Iya. Terus nanti dia membunuh babi, terus betul. Salib. Baru setelah selesai misinya, habis itu dia diwafatkan. Itu di mana itu tertulis, Bang? Ada hadisnya panjang di dalam hadis Rasulullah. Itu merujuk kepada Al-Maidah ayat 117 itu. Lah itu di hadis, Bang. Penjelasan Rasulullah di hadisnya panjang. Sebenarnya gini, ketika membahas tentang hadis tersebut, yang dia menghapuskan jizyah atau perpajakan, memakmurkan zakat, membunuh babi, mematahkan salib, itu yang dijelaskan oleh Nabi kami. Artinya apa? Mematahkan salib, doktrin penyaliban itu dipatahkan oleh Al-Masih. Bahwa dia itu tidak mati di kayu salib, apalagi dituhankan. Nah, membunuh babi artinya orang yang menghalalkan daging babi itu dibasmi oleh dia. Karena apa? Karena babi itu haram hukumnya dan dia tidak pernah menghalalkannya. Memakmurkan zakat, hukum Tuhan ditegakkan sehingga makmurlah di bumi ini semua orang pada kaya sampai bingung mau sedekah kepada siapa. Nah, kalau kita baca versi Bible-nya, Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan." Pertanyaan saya, yang diusir oleh Yesus di situ orang Kristen atau bukan? Iya, orang Kristen yang berbuat jahat. Orang Kristen. Berarti orang Kristen yang percaya Yesus di kayu salib, betul? Oke, gini Bang. Ini Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu bercerita tentang orang Kristen yang Tuhan, aku telah mujizat begini. Ya, mengikuti pengajaran sesat itu. Tapi dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Yesus, tetap berbuat kejahatan. Lah iya, betul. Percaya Kristus, tapi dia berbuat kejahatan sama saja jong. Ya contohnya menuhankan Yesus. Iya, menuhankan Yesus belum tentu masuk surga. Iya betul. Justru pengusiran oleh Yesus tidak masuk surga itu nyata. Walaupun dia berbuat mujizat, memanggil nama-nama Tuhan Yesus, tapi kalau dia berbuat kejahatan, tetap api neraka, nar namanya kalau. Iya, berseru kepada Yesusnya sebagai Tuhan. Makanya berseru kepada Yesus sebagai Tuhan tidak ada jaminan masuk surga. Tapi pengusiran dari Yesus itu nyata.
bahwa yang berseru kepada Yesus Tuhan, mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus, itu akan diusir oleh Yesus. Anda tadi sudah setuju siapa pelakunya? Kristen. Artinya penyaliban itu dibantah oleh Yesus, karena yang mengimani Yesus sebagai penyelamat yang terkutuk di kayu salib itu justru akan dibantah nanti oleh Yesus di akhir zaman. Oke, saya izin mute dulu ya, lagi adzan asar di sini. Yang lain mungkin mohon maaf, saya izin mute. Ya. Ya, Pak Asar ya. Bung Geri, jadi paham kan konstruksi teksnya tadi Bang Geri? Kita Pak Alif itu tidak menafsirkan tapi membacakan, ya, melakukan konstruksi teks di dalam Bible. Jadi jelas. Makanya saya sering membahas tuh fakta persidangan tuh anak manusia itu, gitu loh. Nah, ya kan? Bebas harusnya itu. Nah, tidak mungkin, ya logikanya, tidak mungkin dengan akal budi utusan Allah itu dikuyuh-kuyuh sama manusia, gitu loh, dikuyuh-kuyuh istilahnya itu kan, ya ditangkap dengan tipu muslihat, mau dibunuh, disidang, ya kan, yang mau disidang, diponis, ya kan, dengan harapan, ya kan, tapi bisa, gini Bang, ya, Yesus tuh memang harus mati seperti di Matius 17 ayat 22-23. Dia mengatakan yang harus mati siapa? Enggak, dia sendiri mengatakan. Ini Yesus sendiri mengatakan. Ya, orang yang punya niat mainstream menangkap dia dengan tipu muslihat dengan membunuh dia siapa? Gini, Bang. Coba baca Matius 26 nomor 4 siapa coba? Kita konstruksi nih ya, menggiri pakai akal budi ya. Sejak awal yang punya mainstream niat yang mau menangkap Yesus dengan tipu muslihat anak manusia itu, Yesus Mesias, dan mau membunuh itu siapa? Orang-orang rabi-rabi Yahudi. Ah, orang-orang rabi. Mainstream itu nyambung enggak dengan apa? Dengan ketika dia menyuruh Yudas suruh menangkap. Ini Judas itu menjual Yesus dengan yang menyuruhkan, yang menyuruh menangkap itu kan pemuka-pemuka Yahudi, dengan jasa tidak keping. Rabi-rabi Yahudi ya. Iya. Jadi makanya pengkhianat di situ. Murid ya, betul. Bang Geri. Tapi pengkhianat. Gini Bang Geri, ini kan di situ ada pengajar-pengajar palsu ya yang mengajarkan bahwa Yesus itu mati terkutuk, dan yang diusir oleh Yesus itu nanti orang-orang yang bernubuat, orang-orang yang bermujizat atas nama Yesus. Nah, gue pengen tahu nih, pengajar-pengajar ini siapa sih? Ini bisa aja Bang, pendeta juga, walaupun dia pendeta, kalau dia nggak berbuat baik, tetap aja bisa masuk api neraka. Nggak jaminan. Oh, berarti menurut tuh banyak pendeta yang nggak baik yang mengajarkan banyak, aku nggak bisa ajaran. bilang. Ibarat kata kalau standar tinggi. Pendeta kan itu kan para pengajar itu termasuk ke pendeta, dia berbuat pastor jahat kan. untuk apa kan gitu. Dia ikut Yesus seperti emang Yesus. Ada pendeta yang berbuat jahatnya seperti apa? Namanya kan di sini tertulis yang berbuat jahatnya itu yang bernubuat, yang bermujizat mengatasnamakan Yesus. Itu perbuatan jahat lain itu. Bang, kalau bernubuat itu artinya meramalkan sesuatu yang pasti. Loh, ini kan pengajarannya seperti itu. Bermujizat. Ya, oke. Bermujizat atas nama ya Yesus. Tapi dia berbuat emang ada pendeta yang bermujizat. Itulah Matius 7 ayat 23. Nyala pembuat. Ada nggak? Lu jawab, ada nggak pendeta yang bermujizat? Adalah. Siapa? Pokoknya kesembuhan. Oh, berarti termasuk orang-orang yang di TikTok, pendeta-pendeta yang suka menyembuhkan orang-orang itu mujizat. Perbuatan jahat itu ya. Wah, keren. Lu jujur lu gitu tuh. Enggak, itu enggak berbuat jahat, berbuat mujizat. Tapi intinya walaupun dia berbuat mujizat, itulah yang Matius 7 ayat 23. Kalau dia berbuat jahat, ya tetap aja ke neraka. Gitu. Enggak disebut kejahatan itu. Yang disebut di situ yang bermujizat, yang bernubuat dan mengusir setan, mengatasnamakan. Tapi poinnya ini Bang, Matius 7 ayat 23, nyalah pembuat kejahatan ini, pembuat kejahatan intinya. Ya kejahatannya itu suka bermujizat, suka mengobati
orang mengatasnamakan kejahatan. Umpamanya gini Bang, dia bikin mujizat. Itu kejahatan, itu penyesatan, itu justru itu kejahatan tingkat tinggi bro. Yang nggak bertobat itu, dia nggak bertobat. Banyak berzina, walaupun dia berbuat mujizat tapi berzina ya kan tetap aja. Iya maaf Pak Kian Santang. Jadi gini Gary, sebab Yesus sama Mesias itu sudah memberikan early warning. Ya, bahwa akan datang penyesat-penyesat menggunakan namanya, begitu loh. Iya. Nah, jadi itu siapa yang masuk kategori itu, gitu loh. Makanya itu udah ngasih warning itu. Early warning. Nah, ternyata si Paulus tadi kan mengajarkan pendidik-pendidik yang lain. Dia ngaku bapak, mengajarkan Yesus yang lain. Bang, gitu. Bukan sebagai bapak. Udah selesai, itu bukan bapak ala bapak yang huruf kapital. Ya. Jadi yang suka memanggil dan suka bermujizat mengatasnamakan Yesus itu dari Kristen ya, bukan dari agama lain ya. Bagaimana Bang? Ya, yang suka bermujizat, yang suka mengobati orang, yang mengatasnamakan Yesus itu udah pik dari Kristen, bukan dari agama lain ya. Bukan soal dia salah berbuat mujizat, bukan. Dia berbuat mujizat. Di sini salah. Udah jelas-jelas dia salah, gimana sih lu? Matius 7 ayat 23-nya bos, nyala pembuat kejahatan itu poinnya. Ya, pembuat kejahatan itu dari Kristen apa dari agama lain? Kalau konteks ini kan ya pasti orang Kristen, walaupun karena dia kan bersyukur nama Tuhan, iya, ya, gitu. Dia orang Kristen lah. Kan kata-katanya jelas. Memanggil namaku Tuhan, bermujizat dan namaku, tapi berbuat kejahatan ini. Itu akan masuk neraka kan? Iyalah, kalau neraka, kan? Namanya berbuat kejahatan ya neraka lah bos. Oke, kekal nggak di neraka? Kekal lah. Nah, ini bedanya konsep keselamatan di Kristen sama konsep keselamatan di Islam. Kalau di Islam, walaupun kita melakukan kejahatan, tapi ada pertimbangan, akan ditimbang nanti ya di yaumul hisab, ditimbang. Kalau misalkan dosanya emang melebihi kebaikannya, dia akan masuk neraka dulu, disucikan di neraka, dan akhirnya nanti akan masuk ke surga. Tapi kalau di Kristen, kalau melakukan kejahatan, dia akan dilempar ke neraka dan akan kekal di neraka. Itu perbedaannya. Tapi aku pernah dengar keselamatan Islam dan Kristen. Pernah dengar katanya kalau Islam tuh mengenal takdir. Kalau orang ditakdirkan begini, itu gimana coba? Betul, gini, Islam itu mengenal takdir, betul. Tapi ada takdir yang emang udah benar-benar ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada takdir yang bisa dirubah oleh kaumnya itu. Bisa, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Kalau masalah itu nggak ada hal yang fundamental tentang ketuhanan di situ, tentang keselamatan. Terus gini Bang, nanti pada akhir zaman orang Islam terbagi 73 golongan, hanya satu yang selamat. Sekarang aku tanya Abang Santang tahu nggak di golongan mana? Saya di golongan yang selamat karena saya tidak merasa orang yang munafik. Ini nggak bisa berspekulasi. Enggak, saya nggak spekulasi. Enggak. Keselamatan nggak bisa spekulasi. Iya, nggak bisa spekulasi. Coba Abang terangin dulu. Gua memilih kanan kok, memilih kanan dan golongan. Masa mulai. Iya, gua udah ada pilihan bagi gua. Gua udah memilih Tuhan yang benar, dan syahadat gua benar, diucapkan dengan mulut, diyakini oleh hati, dan dilakukan oleh perbuatan. Gua termasuk ke golongan yang akan selamat, bro. Tapi kenapa Bang selalu ada kata insya Allah Bang? Karena kita umat Muslim, dengar Bang, karena kita umat Muslim dilarang untuk menyombongkan diri, dilarang untuk angkuh, dilarang untuk besar kepala. Semuanya kembali ke Allah. Insya Allah nanti kita akan masuk surga. Semua tergantung kepada Allah. Jangan sombong kita, jangan membanggakan diri. Mentang-mentang kita sering ibadah, sering sholat gitu ya, mentang-mentang kita sering beramal, sering berinfak, tapi kita dilarang untuk sombong. Itulah Islam. Wah, keren kan Islam? Tepuk tangan dulu guys. Bener tuh Kian Santang. Makanya setelah kita bedah bertahun-tahun itu tentang Bible itu, sebenarnya ajaran Yesus itu ada namanya soteriologi teosentris, konsep keselamatan yang berpusat bergantung pada Allah saja tanpa mediator. Nah, pada Allah saja kan tentu. Tapi kan beda di kalian. Kalau kalian kan bedanya gini. Karena merasa diri udah ditebus dosa kalian, wah yang penting gue percaya sama Yesus gue bakal masuk surga. Enggak gitu bre.
Enggak gitu, salah. Buktinya. Aku juga enggak setuju. Salah. Kalau itu udah salah. percaya Yesus sudah pasti masuk surga, belum tentu. Salah, belum tentu. Betul. Gue setuju sama lu tuh. Kalau dia berbuat jahat ya ngapain gitu. Ada konsekuensinya. Iya, betul. Ada aturan. Nah, itu tapi ini ada tapinya. Kalau di Kristen yang berbuat jahat itu akan kekal di neraka. Tapi kalau di Islam tetap akan nanti kalau udah dibersihkan nih dosa-dosanya disucikan akan geser ke surga. Makanya kalian suka bawa surat Maryam 71, itu kan? Nggak membaca Maryam 72-nya. Tapi gue setuju dengan kalian ya, Maryam 71. Umat Muslim akan mendatangi neraka. Gue setuju. Umat Muslim akan mendatangi neraka. Nonton konser si Gary, si Bom Bom sama si Edis lagi direbus di api neraka. Kita nonton konser tuh ya, habis seneng kita habis puas nonton konser, kalian lagi direbus di neraka, kita ke surga. Tung. Nah gitu guys. Jadi gini Bang, kalau iman Kristen ini Bang, ya. Manusia ini kan dapat dosa awal, dosa asal lah atau dosa waris itu dari Adam. Nggak ada kalau di Islam nggak itu konsep Kristen itu. Di kami. Nah, makanya tuh Adam pertama itu udah berdosa sampai keturunan itu namanya Adam dosa pertama asal. udah. Adam bertobat gak? Adam bukan masalah bertobatnya, masuk keturunan itu ada dosa asal, dosa waris. Makanya itu perlu ada Adam kedua sebagai juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang tidak berdosa. Oh, Adam kedua itu Yesus. Berarti ya. Manusia baru ya? Iya, manusia baru. Adam kedua. Manusia lama udah ditinggalin. Jadi gitu. Manusia yang baru yang tidak berdosa untuk menebus orang yang berdosa. Makanya ada Adam kedua, itulah Yesus yang tidak berdosa. Ya, makanya dia itu manusia baru. Sebentar, Akang izin sedikit saya mungkin 10 detik sebelum saya mau salam. Jadi tergelitik. Setelah Adam kedua, terus kenapa ada Adam ketiga? Gak ada Adam kedua, bos. Adam kedua Yesus, bos. Iya, terus kenapa ada Adam ketiga? Siapa Adam ketiga, bos? Lah itu suaminya Inul. Oke, ambil asli di sini. Monggo lanjut, aku izin mau salat. Oke, Bang, saya selalu, Bang. Jadi gitu Bang Santang. Jadi Adam kedua itu inilah kalau versi Kristen, Adam kedua itu Yesus. Adam kedua ini tujuannya untuk apa sih? Ya, untuk menebus dosa asal yang Adam pertama, dosa asal atau dosa waris. Berarti karena gini Bang, tanpa Adam kedua ini manusia ini walaupun dia berbuat baik tetap aja masuk api neraka. Oke, gue setuju dengan konsep yang lu berikan. Nah, yang gue tanyain berarti penciptaan Adam pertama ini termasuk penciptaan yang gagal? Bisa aja gagal dia. Nah, inilah kalian kayak gini. Kalian tidak karena dia melanggar kalian apa? Ini nggak ini ya. Kalau misalkan itu. Kalian nggak ada Adam, Yesus nggak bakal bisa dilahirkan. Jangan salah. Kalau nggak ada Adam, Yesus bisa dilahirkan karena adanya Adam pertama. Kalau nggak ada Adam, yang ngapain ada apa Yesus juru selamat kan gitu? Ya. Kalian nistakan Adam, kalian rendahkan Adam. Kami nggak pernah menistakan Adam. Oh, barusan? Enggak. Penciptaan Adam itu penciptaan yang gagal. Gimana sih lo? Bukan penciptaan gagal. Adam tuh gagal berdosa. Makanya dia ada dosa gak? asal sampai dia bertobat gak? Kalau di situ nggak diceritakan secara eksplisit. Nah, kalau di Islam ada dia bertobat. Di situ kalau di sini nggak ada secara eksplisit. Gary bertobat. Tuh kayaknya saya lihat Gary ini ngikut Sahendrin kayak nih. Ikut Sahendrin ini. Siapa tuh Bang? Ya iya yang berteriak-teriak waktu kan di Sahendrin kan lembaga peradilan itu ada 71 salibkan dia. Sandarin itu agama. Sandarin. Yang menyalibkan dia kan. Kisah Rasul. Yang berteriak-teriak siapa Bang Gary? Yang berteriak-teriak waktu sidang. Itu tentang Saduki dan Farisi kan. Bang Gary, waktu berteriak-teriak yang tidak terima ponisnya Pilatus itu siapa? Ayo. Jawab. Tidak terima dengan ponisnya Pilatus siapa? Yang tidak terima. Ya pengikut Kristus ya. Iya, Sahendrin, tahu nggak Sahendrin? Sahendrin itu kan lembaga peradilan agama. Ketika Pilatus mengambil keputusan untuk ketiga kalinya, tidak ada kesalahan terhadap orang ini dan tidak layak dihukum mati. Kan semuanya tidak terima ponisnya itu waktu sidang itu. Iya, oke. Abang tahu nggak Bang, kenapa situ Yesus dia dihukum mati walaupun dia tidak berdosa? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah.
Enggak, Jadi yang rapi-rapi. menyampaikan itu tuduhan Sanhedrin, Gary. Coba baca baik-baik itu. Itu adalah tuduhan. Sanhedrin, Bang. Sanhedrin. Itu tuduhan di lembaga Sanhedrin. Iya, Sanhedrin. Itu. Tuduhan Sanhedrin. Jadi gini nih ya, makanya baca baik-baik Bibelnya itu. Jadi sidang terakhir di dalam pemuka-pemuka yaitu di Sanhedrin. Sanhedrin itu lembaga pengadilan agama. Mahkamah agama. Jadi itu terjadi tuduhan dari Sanhedrin. Kalau gitu kau anak Allah, kan kamu yang katakan, kata Yesus itu di pledoi-nya itu, pembelaannya itu. Iya. Itu makanya nggak selesai, ya kan? Perkaranya dilimpahkan kepada Pontius Pilatus. Tapi Pilatus kan bukan orang bodoh, ditanya dulu, ya kan? Ini ambil aja, pakai hukum Tauratmu aja, hukum dia pakai hukum Tauratmu, ya kan gitu, ya kan? Tapi nggak mau dia, karena di dalam hukum Taurat tidak boleh membunuh. Dibalikkan ke Herodes, dibalikkan ke Pontius Pilatus, bolak-balik. Di Yohanes 18:31 itu, Gary, kata Pilatus kepada mereka, ambil dia katanya kan, hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Apa jawab orang-orang Yahudi itu? Yang nangkap bersama Yudas itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Mau lepas ya? Berarti oke kalau gitu kita gunakan hukum pidana Romawi. Ya, pakai hukum penjajah, pakai hukum pidana Romawi Pontius Pilatus. Terjadilah sidang oleh Pontius Pilatus dengan harapan si Yesus Ananias itu bisa dihukum mati. Ternyata vonisnya sampai 3 kali, walaupun dilimpahkan perkaranya ke Herodes, tetap tidak ada kesalahan dan tidak dihukum mati. Iya. Itu tidak terima tuh para Sanhedrin itu. 71 orang loh, pemuka Yahudi, kaum Farisi, pemuka Yahudi. Bukan, saya baca. Saya baca ya. Tunjukkan langsung. Kenapa sih Anda maksa ini? Saya baca ya. Tunjukkan di sini, ganti ini. Kejadian, tunjukkan. baik. Tunjukkan Kejadian ke bahasa Inggris. Kejadian baik. 1 sampai terakhir. Kejadian 1 sampai Baca terakhir dengan panjang bahasa banget. Inggris, ya. Oke, ayat 1 ya. Kejadian 1 ayat 1 ya. Kejadian 1 sampai saya kasih jangan terlalu banyak. Kejadian 1 sampai sabar. Yang mana? Jangan lari ya, jangan lari. Didu aja saya dari tadinya. Mestinya yang harus memahami original teksnya Kejadian itu 1 yang mengimani. ayat 1 sampai ayat 31. Semuanya bahasa Inggris, baca. Bahasa Inggris? Ya. Bahasa Inggris. Kok bahasa Inggris? Original teksnya bahasa apa? Bibel itu. Ini bahasa Indonesia. Kan tadi saya bilang kalau dengan bahasa Inggris apa kamu bisa mengerti tidak? Oh, bahasa Inggris? Ya ampun nih. Dengar ya, Bible ini awalnya tuh bukan bahasa Indonesia dulu. Nanti sudah dengar, nanti Kristennya udah di Indonesia sudah ada agama Kristen, baru diartikan ke agama ke bahasa Indonesia gitu. Kenapa kau nggak Jadi, saya tanya, kau jangan diam, kau ngaco aja kau. Bisa artikan, bisa artikan Al-Quranmu dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia apa tidak? Boleh digedein yang gede biar saya belajar baca juga. Maksudnya memfasihkan gitu ya. Oke, nomor 1-nya belum kelihatan itu. Dari nomor 1 tadi tantangannya. Boleh digedein sendiri? Gak kelihatan itu nomor 1-nya. Atau nomor 2 langsung itu kita baca originalnya. Baik. WH Ares Hayeta Tohu. Jangan bahasa langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia. Baca langsung ke bahasa Indonesia. Bacanya langsung ke bahasa Indonesia. Langsung ke bahasa Indonesia. Langsung ke bahasa Indonesia. Yunani, bahasanya ke bahasa Indonesia. Baca. Saya langsung melihat di sini. Ini bukan Yunani. Ini Ibrani, Bang. Oh iya Ibrani ya, baca. Coba baca. Baca langsung ke arti, langsung cocokkan di sini. Oh, oke. Baca langsung dicocok.
lihat dengan terjemahannya itu bahasa Indonesia, sini kau baca dengan bahasa Indonesia. Oke. Saya cocokkan bahasa Indonesia, saya cocokkan dengan di sini. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ulang dulu. Iya. Di sini tidak ada kata Elohim, di sini Allah. Ya, itu penyesatan itu katanya Bang Denny anak itu. Aduh. Dong di original tag-nya Elohim itu. Iya, Elohim itu saya mengerti. Elohim itu Allah juga, tapi cocokkan. Bang Denny. Dengan lembaga Alkitabmu Indonesia. Dibuka bionya Bang Denny. Bang Denny, dibuka bionya Bang Denny. Ya, baca yang terus. Benar Elohim apa Allah Bang Denny? Elohim. Baca Bang. Pada mulanya jangan ada kata itu. Allah di situ. Di Al-Quran. Di Al-Quran lah, bukan di lain. Ini orang nggak mau belajar, dikasih pelajaran malah begini gitu loh. Bang Gadim, baca dulu, baca. Jangan begitu Bang Gadim. Iya, baca sesuai dengan kata Indonesia. Aduh. Elohim itu Ibrani. Ini gimana Bang Akang Denny? Ini pasiennya siapa? Dengar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu contoh begitu. Coba baca. Oke, nomor 2 ya. Tuh, nomor 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Aduh ini. Ya, nomor 2-nya. Bumi. Begini. Apa? Saya tidak percaya dengan iblis. Begini. Karena di situ iblis ngomongin iblis. Yang jemaat iblis tadi itu lo kamu, weh. Yang jemaat iblis itu tadi kau. Enggak. Tidak. Yang jemaat iblis tadi kau. Sekarang saya tanya saja. Apa? Sekarang kita ke intinya saja. Yang saya tanya intinya. Silakan. Apakah Al-Quran bisa diartikan ke bahasa Indonesia biar Kristen lagi bisa memahami isi Al-Quranmu? Bisa tidak? Sudah ada. Bisa tidak? Kalau ada, saya yakin Islam semua bahkan lari ke Kristen. Loh, apa maksudnya? Yakin saya 100%. Islam semua ikut Kristen. Islam gak bakalan menuhankan manusia. Tidak, saya yakin. ini jemaat siapa sih? Kalau bahasa Indonesia, Islam semua pada lari ke Kristen. Oke, tak tunjukkan. Ini ada bahasa Indonesianya enggak nih? Nih. Tuh. Dengan nama Allah. Dengar, itu kau baca intinya saja. Yang saya minta itu berikan saya Al-Quran yang terjemahannya langsung bahasa Indonesia. Tidak ada tulisan-tulisan Arab. Yang enggak ada namanya Al-Quran itu yang bahasa Arab. Murni, seperti Bible. Ya enggak ada lah, kayak gitu. Al-Quran itu yang bahasa Arab. Bahasa Indonesia ya terjemahan. Gimana sih? Kamu maunya apa? Kamu mau disalib? Kamu mau disalib? Mau siap disalib? Yesus kenapa? Berarti jadi Tuhan dong kalau disalib. Ya jadi kamu kalau disalib nanti jadi Tuhan. Sudah dengar Walomi kemarin mati? Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Sudah mati. Kamu mau disalib, kamu mau jadi Tuhan. Tuhan Yesus yang kasih mati dia. Itu mujizat Tuhan Yesus yang kasih mati ya Walomi itu. Itu mati syahid, saya juga seperti itu. Dia mati langsung di dalam itu masjid mati. Loh iya, semua orang Islam mau seperti itu. Waduh. Ayo kita belajar ngaji aja si Kadim biar kepanasan atau enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kabur alhamdulillah ya Allah. Sadaqallahul adzim. Baru alhamdulillah jatuh dia. Baru alhamdulillahirabbil alamin udah kabur. Aduh, baru alhamdulillah udah kepanasan dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Ayo silakan jemaat-jemaat iblis. Ini diterangkan. Beda loh King James sama terjemahan kalian. Ayo. Sahabat-sahabat, para pendeta silakan naik, jangan mempermalukan jemaat saja. Silakan. Kasihan loh jemaat kalian kita porak-porandakan karena terjemahan. Bible kalian di kitab Wahyu dikatakan ada jemaat iblis. Siapa jemaat iblis di sini? Kalau Pak Pendeta jujur, iya itu memang diterangkan untuk kami. Wah itu luar biasa. Saya jamin gereja kosong. Minggu depan gak ada lagi yang mau jadi jemaat iblis, Pak Pendeta. Aduh, naik Ucok, ayo. Ucok merasa jemaat iblis atau jemaat Kristen, silakan naik. Bagaimana orang Kristen menjelaskan jemaat iblis ini di dalam kitabnya sendiri gitu. Coba, berani nggak dia naik? Udah saya undang ya Ucok, jangan malu-maluin lah. Jadi pada dasarnya memang kalau kita lihat di negara kita ini, di Indonesia tentunya, kenapa Bible itu direvisi terjemahan-terjemahannya. Tapi sebagian besar orang Kristen meyakini itu kitab suci. Meskipun terjemahan itu kitab suci. Nah ini bagaimana teman-teman? Ada Pak Bonar, selamat malam. Selamat malam. Selamat sore Pak Bonar. Dito, Kang Dito. Oh iya, Akang. Jadi sebenarnya orang yang berani mengklaim terjemahan itu kitab suci itu ada syarat ya. Syaratnya itu tidak boleh, terjemahannya itu tidak boleh menyimpang dari pengertian yang aslinya. Kalau sudah menyimpang atau salah terjemahan itu itu bukan Alkitab lagi namanya. Oh, jadi apa namanya? Bukan Bible. Jadi apa? Ya palsu, palsu ya. Oh palsu. Palsu Kang Den luar biasa. Ya lah Bang, nanti tak coba ini aja kalau DM alamat di Holland di mana biar saya usahakan teman-teman yang ada di sana bisa kirimkan langsung supaya cepet-cepet Akang Denny bisa kenalan sama nabi kami ya. Aku barusan sudah download kok. Oh sudah download. Oh, mantap itu. Ada di Google Play. Ya, aku pelajari pelan-pelan itu riwayat kehidupan Nabi Muhammad itu. Masya Allah. Siap. Baik. Oke kita sapa dulu host ya. Bonar, selamat sore. Sore. Kristen atau Muslim Pak? Muslim Pak, ingin belajar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya rasa kalau belajar di bawah aja ya Pak ya, biar nanti Kristen-Kristennya banyak yang naik ya. Oke dah. Atau biar gantian sama saya istirahat dulu. Gak apa-apa, ada Kang Chan juga lagi standby beliau. Gantian sama saya. Karena kalau sudah 2 jam saya pun nggak tega nih gantian kita. Oke, yang penting kita sama-sama ramaikan Komal Diskusi Lintas Agama, tidak ada tendensi penyerangan atau apalagi penghujatan. Itu lebih bagus diskusi seperti ini sebenarnya. Tapi saudara-saudara Kristen kadang mensalahartikan. Mereka anggap kami menghujat padahal yang ada kami bacakan. Ya kalau Akang Denny tadi mengatakan itu palsu, ya mohon maaf. Akang Denny masih Kristen ya. Jangan lagi nanti di framing lagi Islam. Saya dengar Akang Denny masuk ke komalnya CP, kemudian dikata-katai di sana, ya Allah. Ya silakan buat teman-teman Kristen. Saya cek juga lah di bawah. Ayo. Kalau memang mau dibatasi, kita tidak membahas jemaat iblis boleh. Kita bahas ketuhanan atau bahas pengajaran Paulus lawan pengajaran Yesus. Boleh. Silakan. Terserah suka hati kalian. Tapi pada saat mau membahas tentang Nabi kami, Al-Quran kami yang memberikan literasi nanti ya.
Begitu. Sebab di dalam Al-Quran, kenapa tadi pertanyaan Pak Kadim masuk akal? Apakah boleh Al-Quran itu diterjemahkan? Boleh. Maksudnya adalah di dalam surah Yusuf atau QS12 ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk memaknai ayat itu kita pakai terjemahan boleh. Terjemahannya adalah, sesungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Al-Qurannya yang bahasa Arab. Memaknai ayat sucinya boleh pakai terjemahan. Ada ulama tafsir yang sudah membuat tafsiran, ada 350. Silakan. Tapi esensinya adalah Al-Quran itu bacaan untuk dipahami dan dijadikan pedoman hidup manusia. Di mana pengajarannya semuanya langsung dari pencipta langit dan bumi, kemudian mengutus malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara yang berangsur-angsur. Jadi tidak langsung buku gedebuk, bukan begitu. Ayat yang pertama turun, bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya, 5 ayat. Artinya apa? Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas. Kalau Nabi Muhammad dikatakan buat Al-Quran, tapi yang sering di-framing oleh saudara-saudara Kristen, surah Al-Hijr ayat 6, yang mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad gila. Tapi mereka meyakini yang pada waktu itu menuduh Nabi Muhammad gila, justru mempercayai Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Qurannya tidak diserang, Nabi Muhammad diturunkan, diberikan kitab suci Al-Quran. Tetapi yang dituduh gila adalah manusia Nabi Muhammad. Ini pemahaman ini, tapi sudut pandang teman-teman Kristen, penghujat-penghujat, hanya mengambil poin terjemahan sesungguhnya Nabi Muhammad orang gila. Ini pemelintiran makna. Itu pemelintiran makna. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Kita bahas, kalau memang ada yang masih bertahan, bisa menjelaskan siapa jemaat iblis yang ada di kitab Wahyu pasal 3 nomor 9. Jangan malu-malu untuk naik dan berikan edukasi buat kami semuanya. Kalau itu bukan untuk orang Yahudi, apakah bukan orang Kristen? Silakan. Ya, selamat sore, Saksang. Selamat sore. Ya, Kristen Bang? Absolut Kristen sejati. Oh, absolutely Kristen sejati. Oke, silakan. Wahyu 3 nomor 9, silakan. Kenapa? Jemaat iblis? Ya. Jemaat iblis ya orang bukan percaya Tuhan Yesus. Maksudnya jemaat iblis yang tidak percaya Yesus. Iya, tidak percaya Tuhan Yesus. Yesus ini yang berbicara, boleh digedein Ustaz, biar dia yang baca dalilnya. Lihat, itu Yesus tuh yang ngomong tuh, lihat. Terus kenapa? Jemaat iblis, yaitu, aduh, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Jadi ada orang yang nyamar seperti orang Yahudi, betul? Betul. Siapa menurut Anda? Ya bukan Yahudi, ya pasti Arab. Di mana ada Arab di situ?
Tuhan jelas ngomong kan, yang mengaku Yahudi bukan Yahudi, betul nggak? Oke, ini saya kasih dulu datanya. Kalau nyongor aja itu bisa sih, ini ya. Enggak, sekarang masa lo mau nanya, gue dong nanya dong. Ntar dulu, kan kamu menuduh bahwa itu orang Arab. Dan gue ya, takut sama gue. Nggak ada, takut-takutnya kau di hadapanku kau bawa. Ya, sekarang gue nanya dong, masa lo mulu? Oke. Masa lo mulu, gue dong. Ya, topiknya masih siapa yang ada disebut di Wahyu 3 nomor 9 oleh Yesus. Kenapa di sini Paulus mengatakan, di sini Paulus mengatakan, banyak mulu bagi orang Yahudi. Apa sih yang orang? Banyak mulu. Maksudnya gimana nih? Takut sama gue. Gak ada. Aku aja bisa open cam. Kau coba open cam, berani nggak? Coba, pakai akun bodong dia. Gue kan mayoritas, gue minoritas, gue pasti kenal lah. Kalau on cam. Oh, takut. Ya takut lah. Takut ternyata. Masa jemaat iblis kok takut sih? Gimana jemaat iblis ini takut ini? Ngeles gak tau nih. Banyak mulu ditanya. Kok takut rumahnya? Kau punya rupa enggak? Oke, begini saudara. Gagu lu. Keo kamu gua udah pasti.